ritme pasar itu belum belum kembali kembali normal gitu. Artinya walaupun di satu sisi kita melihat ada sentimen positif dari penguatan nilai tukar rupiah dan juga beberapa sentimen lain, tapi di sisi lain sebenarnya pelaku pasar itu masih masih apa ya namanya, masih cenderung menahan menahan diri sih Mbak, kalau kita lihat dari ritme, transaksi tersebut gitu. Nah artinya, eee, perubahan sedikit dari sentimen itu bisa mempengaruhi arah pasar seperti itu Mbak. Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan kita langsung saja masuk ke segmen Market Lock. Kita update bursa domestik di penutupan sesi pertama hari ini. Kita lihat IHSG ditutup di sesi pertama tadi menguat 0,55% di 6.141. Dan saat ini kita lihat IHSG juga masih melanjutkan penguatan 1,17% terapresiasi di 6.179,45. 347 emiten menguat, 272 melemah, 177 stagnan. Kapitalisasi pasar di 10.774,76 triliun di hari ini. Selanjutnya kita update pergerakan mata uang Garuda, di mana penguatan rupiah hari ini sejalan dengan pelemahan dolar AS di pasar global. Greenback juga berada di jalur penurunan secara mingguan setelah data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan meredakan kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed dalam waktu dekat. Data ekonomi lainnya memang menunjukkan perekonomian AS masih cukup kuat, terutama dengan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Kita lihat saat ini rupiah di 17.885 per 1 dolar AS atau menguat 0,52%. Namun ekonom memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan bulan ini setelah inflasi konsumen AS melandai di bulan Juni. Hingga saat ini kenaikan harga minyak mentah juga masih membayangi pergerakan mata uang Asia termasuk rupiah. Dari sisi domestik, perhatian pasar kembali tertuju pada rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 6% pada pertemuan di pekan depan. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Ya Mas Reza, kalau kita melihat pergerakan Ya. dari bursa domestik di hari ini sebenarnya melanjutkan penguatan sejak penutupan kemarin begitu. Dan kita lihat sudah mulai ada dana asing inflow juga ke saham-saham perbankan. Apakah Anda lihat memang ini yang membuat IHSG kita berada di zona hijau yang menandakan bahwa kepercayaan asing ini sudah mulai kembali lagi ke emerging market seperti kita? Iya, baik, terima kasih Mbak Aneka. Selamat sore, Nusantara TV. Ya, jadi kalau kita lihat dari apa namanya, pergerakan market ya gitu, tampaknya pelaku pasar asing selain memperhatikan juga kondisi makroekonomi kita, juga mereka juga memperhatikan sejumlah berita-berita emiten juga kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi mikro terlebih dahulu ya, dari sisi emiten-emiten ini kan sebenarnya masih cukup positif ya. Banyak emiten-emiten yang masih merilis pemberitaan yang cukup positif gitu kan. Apalagi kalau kita lihat pasca mereka mengadakan RUPS, banyak emiten-emiten yang merilis rencana pembagian dividennya gitu. Nah, itu yang mungkin dari sisi mikronya. Nah, kemudian untuk yang hari ini terutama dengan adanya nilai tukar rupiah kita yang masih bisa bergerak positif ya, itu yang tampaknya juga cukup mendukung ya gitu. Nah, tadi memang penguatan nilai tukar rupiah ini kan terbantukan dengan adanya pelemahan nilai tukar US dollar gitu, di mana data-data inflasi di sana itu cenderung rendah gitu kan gitu. Nah, kemudian juga dari data ketenaga kerjaan pun juga masih cukup cukup dianggap stabil lah gitu, sehingga potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed diasumsikan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat gitu. Nah, ini yang membuat nilai tukar rupiah bisa sedikit positif. Nah, kemudian kemarin kan juga sudah dirilis kita punya foreign direct investment ya, yang ternyata pertumbuhannya juga cukup positif itu. Itu yang mungkin menjadi katalis positif dan pelaku pasar yang memanfaatkan momentum tersebut itu. Nah, dengan adanya kondisi pasar seperti itu, tentunya para pelaku pasar, terutama pelaku pasar asing kan juga memanfaatkan rendahnya harga saham
di keuangan ya, itu yang kita lihat dalam beberapa periode terakhir ini cukup rendah ya. Itu yang akhirnya membuat market kita bisa bergerak positif ya, seperti itu, Mbak. Baik, dengan melihat pergerakan hari ini, sebenarnya kalau dari pembukaan perdagangan tadi ini kan masih berada di zona merah, lalu kemudian Ya, balik ke arah ke zona hijau hingga ya. melesat di perdagangan kedua begitu. Tapi kalau melihat movementnya ini, apakah menurut Anda di pekan depan penguatan ini masih mungkin akan berlanjut? Ya, kalau dari sisi kalau dari sisi teknikalnya memang masih ada potensi untuk pergerakan IHSG, pergerakan market bisa kembali melanjutkan kenaikannya ya. Itu kalau kita lihat dari sisi dari sisi teknikal ya. Nah, tapi tentu kita akan lihat lagi di minggu depan ada sentimen apa yang nantinya akan berimbas gitu ya kan. Karena nantinya begitu ada sentimen negatif, tentu kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tentu akan dimanfaatkan kembali oleh pelaku pasar untuk profit taking, Mbak, seperti itu. Nah, itu yang mungkin kita harus bisa antisipasi gitu. Apalagi kalau kita lihat kondisi global itu kan juga belum sepenuhnya cukup kondusif ya gitu kan. Kita tahu bahwa setelah pasca gencatan senjata mulai ada warning atau mulai ada ancaman lagi untuk perang. Nah, ini yang dikhawatirkan bisa membuat lonjakan pada harga komoditas yang juga mempengaruhi ritme maupun psikologis dari para pelaku pasar. Baik, kalau kita lihat memang penguatan ini Ya. sudah terjadi di saham-saham perbankan begitu, tapi ada saham-saham big caps juga, salah satunya TPIA ini malah tetap melanjutkan pelemahan setelah kemarin juga ini terus terkoreksi begitu. Anda lihat apakah saham TPIA dalam kondisi yang secara valuasi sebenarnya baik untuk dikoleksi saat ini? Ya, baik, kalau saya lihat, memang TPA ini kan mereka bergerak di bidang, support, chemical ya, gitu. Nah, jadi, kemungkinan dengan adanya, pelemahan nilai tukar rupiah ini yang membuat pelaku pasar itu cenderung bereaksi negatif seperti itu. Itu kalau kita lihat dari sisi pemberitaan ya, gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi emitennya itu, eee, emiten dari TPA ini kan sebenarnya cukup cukup positif ya gitu, apalagi kalau kita lihat mereka juga sedang mencoba mencari peluang baru ya gitu. Nah, dalam beberapa hari terakhir kemarin kan kalau kita baca di pemberitaan itu kan Danantara masuk ke pengolahan sampah gitu kan. Nah, ternyata TPIA pun juga mencari peluang baru dalam pengelolaan energi baru terbarukan di bidang pengelolaan sampah seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi katalis positif bagi TPIA untuk menunjang kinerja ke depannya seperti itu, Mbak. Baik, berikutnya kita akan jeda sejenak untuk sama-sama menyaksikan seperti apa penutupan perdagangan di akhir pekan ini. Kita lihat Ya. IHSG ditutup berada di zona hijau, menguat 1,1% di 6.175,53. 349 emiten menguat, 261 melemah, 187 stagnan. Kapitalisasi pasar tidak terlalu banyak berubah di 10.773,19 triliun. Baik, kita kembali lagi ke Mas Reza, kalau kita lihat IHSG ini sudah berada di zona hijau dan rupiah juga relatif menguat tipis di 17.900-an. Anda lihat penguatan rupiah ini apakah juga sejalan dengan penguatan IHSG atau memang investor ini semakin yakin karena rupiah juga menguat saat ini? Iya, justru kita melihatnya gini, pergerakan dari market gitu ya, terutama dari bursa saham itu kan merefleksikan sentimen-sentimen yang ada gitu. Kita bisa lihat bagaimana reaksi pasar terhadap sentimen yang ada gitu. Nah, seperti di awal tadi kita bahas bahwa sentimen-sentimen yang mempengaruhi ritme pasar itu kan diantaranya tadi selain dari berita-berita emiten juga adanya penguatan dari nilai tukar rupiah gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya dimanfaatkan pelaku pasar untuk kembali masuk gitu, dan kita lihat memang kondisi dari IHSG pun cenderung positif gitu kan untuk perdagangan hari ini. Nah, tapi memang dari sisi nilai transaksi itu
masih ya kalau apa ya, kalau kami melihatnya masih tergolong rendah ya gitu, karena untuk transaksi harian di market itu kan biasanya kan bisa mencapai 30-40 triliun per hari kan, itu bahkan kalau lagi rame bisa mencapai sekitar di atas 50-an triliun per hari kan itu. Nah sekarang ini kan hanya sekitar berapa, 10 ya antara 10 sampai 13 triliun per hari kan, itu artinya ritme pasar itu belum belum kembali kembali normal gitu. Artinya walaupun di satu sisi kita melihat ada sentimen positif dari penguatan nilai tukar rupiah dan juga beberapa sentimen lain, tapi di sisi lain sebenarnya pelaku pasar itu masih masih apa ya namanya, masih cenderung menahan menahan diri sih Mbak, kalau kita lihat dari ritme transaksi tersebut gitu. Nah artinya eh, perubahan sedikit dari sentimen itu bisa mempengaruhi arah pasar seperti itu Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Aneka.